Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Wa man yakhruju min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat yang ke-100. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya ia akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud untuk hijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, sungguh pahalanya sudah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita awali rangkaian ibadah Jumat kita pada Jumat yang mulia ini dengan mempersembahkan rasa puji dan syukur kita atas segala nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita itu dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menjalankan aktivitas kehidupan di atas dunia ini dan mencari bekal untuk kehidupan kelak di akhirat nanti, sehingga segala rahmat nikmat Allah itu kita pergunakan dengan sebaik-baik. Kemudian selawat beserta doa salam kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga tercurah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat di
di yaumil akhir kelak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin summa amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak kepada kita semua, termasuk diri khatib sendiri. Mari sama-sama kita tingkatkan bekal kehidupan kita. Tiada bekal yang terbaik dalam kehidupan ini selain dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan kepada kita, "Fatazawwaju fa inna khairu zadit taqwa." Berbekallah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada arti harta benda yang kita usahakan, yang kita cari di permukaan bumi ini, kalau itu membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada arti kesehatan, kekuatan fisik yang Allah berikan kepada kita kalau seandainya kesehatan dan kekuatan fisik itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari semakin hari semakin waktu kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Judul khutbah yang ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru pada Jumat ini yakni hakikat hijrah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita sudah di penghujung tahun 1443 Hijriah. Insya Allah malam nanti tanggal akan berubah, akan memasuki tahun baru 1444 Hijriah. Lalu setiap pergantian tahun tersebut perlu menjadi catatan di dalam kehidupan kita, karena tahun ini merupakan tahun hijrah dan kita harus memaknainya. Apa sebetulnya hijrah tersebut? Bagaimana hakikatnya hijrah tersebut? Hijrah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti secara luas, secara bahasa berarti pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Itu kalau secara bahasa. Sedangkan secara istilah, hijrah tersebut adalah berpindah dari suatu tempat yang penduduknya kafir atau kurang kondusif untuk melakukan ibadah kepada tempat yang lebih kondusif, yang lebih islami. Inilah hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah ke kota Yasrib atau Madinah, Rasul di kota Mekah itu mendapatkan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Sehingga dalam sejarah ada beberapa kali sahabat dan juga Rasulullah SAW berhijrah. Yang pertama hijrah dilakukan oleh sahabat, diperintahkan oleh sahabat oleh Rasul kepada sahabat hijrah ke Habsah. Ini para sahabat saja yang pergi ke sana. Karena begitu intimidasi, ancaman dari kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah dan para sahabat. Kemudian hijrah kedua ke Taif.
Ini diikuti oleh Rasulullah SAW. Ketika hijrah ke Taif, Rasulullah selama 14 hari di Taif, namun tidak mendapatkan sambutan yang baik dari orang-orang Taif pada saat itu. Rupanya Rasul akan hijrah ke Taif ini sudah ada mata-mata yang membocorkan sehingga kaum Taif itu diprovokasi, sehingga dia benci kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasul beserta para sahabat yang ikut hijrah pada saat itu diusir dari kota Taif, dilempari dengan batu, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa menghujani Rasul dengan batu. Dan yang ketiga, hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, hijrah ke kota Yasrib atau Madinatul Munawwarah yang sering kita kenal pada saat sekarang ini. Kemudian kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pengertian hijrah itu juga bisa meninggalkan syahwat, meninggalkan akhlak yang buruk, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, menuju kebaikan yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasul dahulu hijrah secara fisik, berjuang untuk menegakkan agama Islam, untuk menyebarkan agama Islam, karena diintimidasi, diancam, bahkan mau dibunuh. Kalau masa sekarang ini hijrah kita adalah berpindah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik kepada perbuatan-perbuatan yang baik, pada akhlak yang tidak baik kepada akhlak yang baik. Momen tahun baru Hijriah ini seharusnya menjadi renungan bagi kita sebagai umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita melakukan hijrah dalam kehidupan kita ini? Setidaknya ada beberapa hakikat hijrah tersebut. Yang pertama, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju mengerjakan segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap kemampuan kita. Ini hakikat hijrah yang pertama. Meninggalkan segala larangan-larangan Allah secara totalitas, baik itu dalam bentuk kehidupan kita, rumah tangga kita, ekonomi kita, kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat. Kita lakukan secara Islam. Kalau selama ini mungkin larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sering kita lakukan, maka renungilah diri kita. Dengan perubahan tahun ini, kesempatan masih diberikan oleh Allah kepada kita untuk memperbaiki diri kita. Maka bersegeralah kita untuk berbuat kebaikan tersebut. Yang kedua, kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikat hijrah itu adalah mencari ketenangan dan rezeki yang halal dan thayyibah. Dalam ayat tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang berhijrah di jalan Allah dan Rasulnya, Allah sediakan bumi
bumi yang luas untuk tempat hijrah, tempat berpindah. Dan Allah berjanji orang yang mau merubah dirinya, Allah akan berikan rezeki yang luas. Boleh saja kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di satu tempat kita sudah berupaya, sudah berusaha mencari rezeki dengan baik, namun mungkin belum juga keberuntungan ada berpihak kepada kita. Allah baru mencurahkan rezekinya kepada kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita sudah berusaha berdagang dan mungkin ada di tempat lain rezeki kita. Maka ada orang yang merantau, ini juga mereka hijrah dengan untuk mencari rezeki yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat hijrah mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di tempat kita tinggal tersebut lingkungannya tidak baik untuk kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lingkungan itu penuh dengan maksiat sehingga kita juga ikut berbuat maksiat. Boleh saja mungkin kita pindah dari tempat tersebut, cari tempat yang lebih baik, yang lebih kondusif, yang lebih mendukung untuk kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu yang paling kuat pengaruhnya itu kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah adalah lingkungan pergaulan. Kalau seorang pemuda mungkin yang biasanya pergaulannya bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang suka maksiat, orang yang suka mabuk-mabukan mungkin, maka berhijrahlah, pindah, ganti teman kita itu. Bertemanlah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah keampunan. Orang yang berhijrah untuk mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia berniat untuk hijrah tersebut belum sampai dia ke tempat hijrah itu lalu dia meninggal, maka surga sudah menantinya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang keempat, menegakkan tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita berpindah ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, mengajarkan tauhid kepada penduduk Mekah dan penduduk Madinah. Rasul hijrah. Untuk itu kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan momen tahun hijrah ini, mari sama-sama kita perbaiki diri kita, kita renungkan diri kita, berpindah kita. Karena orang yang hari ini sama dengan hari kemarin itu adalah orang-orang yang merugi. Orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin itu adalah orang-orang yang celaka. Dan orang yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin, maka itulah orang-orang yang beruntung. Agar kita menjadi orang yang beruntung, mari selalulah kita memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan Allah meridhoi kehidupan kita ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa nabiyyina wa habibina wa safina
وخلق الجن من مارج من نار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر